kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Pengurus Pondok Pesantren Sabilur Rasyad Muhammad Rifan SAG, dan yang terhormat kepada Kepala Sekolah Supriyadi SPD, dan yang terhormat kepada pengajar praktek Bapak Ahmad Subairi SOS yang saya hormati, dan teman-teman yang saya cinta sayangi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah membawa kita pada pagi hari ini bisa berkumpul di tempat yang insya Allah penuh barokah ini. Dan yang kedua, salawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam yang terang benderang seperti sekarang ini. Izinkan saya selaku pembawa acara pada pagi hari ini. Yang pertama, sambutan kepala sekolah. Yang kedua, sambutan pengajar praktek. Dan yang ketiga yaitu acara inti. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan menginjak acara yang kedua, yaitu sambutan kepala sekolah. Kepada Ibu Supriyati SPD, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya takdimi pengasuh Pondok Pesantren Sabilur Rasyad, dan yang saya hormati Bapak Ahmad Subairi SOS yang sudah berkenan hadir pada kesempatan
kesempatan pagi hari ini. Dan yang saya hormati jajaran guru SMK Sabilur Rasyad. Puji syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di pagi yang indah ini kita diberikan kesempatan untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang pendidik. Salatan wassalaman mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau yang sudah membawa kita minat dhulumat ila nur seperti yang kita rasakan hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ahmad Subairi yang sudah dengan sukarela membimbing, memberikan arahan pada guru kami atau guru SMK kami sebagai calon guru penggerak. Tentunya masih banyak hal-hal yang perlu diberikan kepada guru penggerak kami, calon, bukan sudah guru ya, calon guru penggerak kami, Ibu Sri Nur Aini. Oleh karena itu kami sangat berharap ada perubahan-perubahan yang nantinya dibawa ke lembaga kami. Tapi syukur alhamdulillah berjalannya waktu sekitar kurang lebih 3 bulan sudah mulai menampakkan perubahan-perubahan yang ada di lembaga kami, Bapak. Terima kasih. Tentunya ini atas dorongan dan bimbingan Bapak selaku pendamping Ibu Sri Nur Aini. Dan saya juga berharap kepada semua teman-teman guru, ketika ada hal-hal semacam ini bukan semata-mata kepentingan Bu Sri Nur Aini pribadi, tapi beliau belajar membagi ilmu kepada kita semua. Jadi mohon ketika ada acara semacam seperti ini, Bapak dan Ibu meluangkan waktu untuk hadir, karena emang sekali, karena akan ada perubahan-perubahan baru yang kita temukan setelah nantinya Bu Sri mempelajari dan mendapat bimbingan dari Bapak Ahmad. Oleh karena itu, kalau selama ini kita punya pola pikir ini hanya kepentingan Bu Sri pribadi, mulai hari ini kita rubah. Ini adalah kepentingan sekolah bersama. Kalau kita sukses punya CGP, kalau kita punya CGP tapi tidak ada perubahan pada sekolah ini, ya terutama pada guru-gurunya, pola pikirnya nanti akan berubah seiring berjalannya waktu, seiring ilmu yang bisa ditransfer oleh CGP kita. Mari kita manfaatkan semaksimal mungkin, sebaik mungkin untuk mendapatkan perubahan-perubahan yang lebih baik. Mungkin selama ini kita kurang mengerti bagaimana cara penanganan dalam suatu hal. Mungkin di CGP ini Bu Sri menemukan titik terang untuk mengatasi permasalahan itu, dibagi kepada teman-teman sejawatnya. Ya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, kalau ada undangan mendadak seperti ini, kalau hanya kun enter ke pasar, enter milik anak, tunda dulu. Ke pasarnya bisa besok, milik anak bisa nanti sore, seperti itu. Saya juga mewakili Bu Sri Nur Aini, mohon maaf apabila nanti terkadang undangannya sedikit mendadak seperti itu. Jadi ini adalah peluang besar untuk mencari potensi diri kita masing-masing. Kalau kita tidak mau menggali potensi kita, kapan kita akan mengadakan perubahan? Ya, karena perubahan itu akan
terjadi dan akan bisa dirasakan apabila ada gerakan. Nah, ini Bu Sri memulai gerakan dengan bimbingan Bapak Ahmad. Mudah-mudahan ini menjadi awal kebaikan, awal perubahan yang lebih baik bagi sekolah kami. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bapak Ahmad Subairi atas keikhlasannya, atas kesabarannya, atas waktu yang sudah diluangkan kepada Ibu Sri Nur Aini untuk membimbingnya, sehingga Ibu Sri Nur Aini bisa mentransfer ilmu yang sudah didapat ke teman-teman sejawatnya. Terima kasih Bapak. Mungkin itu saja dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Kepala Sekolah atas sambutannya. Dan acara yang kedua, sambutan pengajar praktek kepada Bapak Ahmad Subairi SSI, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Yang terhormat pengasuh Pondok Pesantren Sabilur Rasyad, yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMK Sabilur Rasyad, yang dalam hal ini Ibu Supriyati SPD, dan segenap jajaran guru SMK dan juga staf TU. Alhamdulillah, pada pagi menjelang siang ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat, yang mana pada pagi hari ini ada kegiatan dari salah satu CGP Pamekasan Angkatan 7, yaitu Ibu Sri Nur Aini, yaitu diskusi tentang visi atau cita-cita warga sekolah terhadap murid di masa depan. Itu tujuan diskusi kali ini. Perlu diketahui juga, pemerintah sangat menggalakkan program guru penggerak ini, sehingga diharapkan dan dihimbau kepada seluruh pendidik yang memenuhi syarat itu untuk segera mendaftar. Dan saat ini sudah angkatan 9 sudah tinggal tunggu pengumuman, jadi masih ada kesempatan di angkatan selanjutnya. Jadi silakan dibuka SIM PKB-nya. Kalau saya mengamati tujuan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan adanya program guru penggerak ini sebenarnya ingin mengimbangi dengan kemajuan zaman yang begitu cepat. Kalau kemarin kita di 4.0, sekarang sudah masuk ke 5.0. Katanya orang ahlinya itu 5.0. Jadi begitu cepat perkembangan teknologi sehingga semua pendidik harus segera beradaptasi. Bahkan di dalam program pendidikan guru penggerak itu 90% itu daring. Jadi luringnya itu seperti ini, namanya pendampingan individu. Kemudian yang kedua ada prakarya, itu pun 1 bulan sekali. Selebihnya itu daring. Jadi benar-benar menggunakan atau menyesuaikan dengan teknologi sekarang. Selain itu, guru penggerak ini akan didorong untuk menjadi seorang pendidik yang mampu mendorong tumbuh kembang anak
secara maksimal, lahir dan batin. Kemudian juga ada lagi kurikulum merdeka. Jadi ini materi masalah merdeka mengajar merdeka itu ada di dalam program pendidikan guru penggerak. Apakah merdeka itu seperti apa? Kalau dulu saya berpikir merdeka itu dia terserah gurunya mau dikasih apa anak. Ternyata saya salah persepsi dan itu semua dikupas tuntas di dalam pendidikan guru penggerak yang kalau saya bahas sekarang lama nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan diskusi ini merupakan salah satu tahapan yang harus dilalui oleh seorang calon guru penggerak. Memang harus ada kegiatan ini. Namun walaupun ini tahapan yang dilalui oleh guru penggerak, calon guru penggerak, tapi seperti yang disampaikan oleh kepala sekolah tadi, ini bukan kepentingan guru penggerak saja, tapi ini akan menjadi pengalaman yang sangat berarti bagi sekolah ini. Mudah-mudahan bisa mendapatkan atau bisa melakukan perubahan ke arah yang menjadi cita-cita warga sekolah ini. Amin. Nah, selanjutnya nanti diskusi ini akan dipandu langsung oleh calon guru penggerak yang dalam hal ini jadwalnya Ibu Sri Nur Aini. Nah, sudah siap ya? Tidak usah takut, tidak usah tegang, santai, karena ini yang dihadapi ibu-ibu, justru saya yang tekannya. Jadi santai saja. Lepas kalau ada tekanan itu nanti tidak keluar apa yang harus disampaikan. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas sambutan dari Bapak Ahmad Subairi SSI. Dan mengincar acara yang ketiga, yaitu acara inti tentang diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah SMK Sabilur Rosyad yang akan dipaparkan oleh calon guru penggerak angkatan 7, yaitu Sri Nur Aini SPD. Kepada Ibu Sri Nur Aini SPD kami persilahkan. Terima kasih pada MC Ibu Siti Fadilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat serta inayahnya kita dapat berkumpul dan bertetap muka pada hari ini. Tak lupa salawat serta salam tetap tercurah limpahkan pada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita menuju ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah Ibu Supriyati yang berkenan hadir untuk acara diskusi visi, dan juga pengajar praktek saya Bapak Ahmad Subairi yang juga hadir pada hari ini. Pada kesempatan kali ini, dan juga teman-teman guru, Bapak dan Ibu guru SMK Sabilur Rosyad. Baiklah, untuk memulai diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah ini, pertama-tama saya akan sebagai pemantik, saya akan tampilin video. Jadi ada gambaran biar
mic-nya. Nah. Ada suaranya Pak ya? Iya. Mungkin kalau di rumah sudah pernah kita pernah melihat. Ini kesukaannya anak-anak, yaitu camilan donat. Tapi dari video ini kita bisa ambil hikmah dari video hari kali ini. Nanti saya pengen tahu. Silakan simak dulu videonya. Seru ya? Kira-kira dari video Bernard tadi terkait dengan diskusi Prakasa Perubahan. Tadi kan ada video Bernard yang untuk mempunyai angan-angan mimpi. Iya. Kira-kira apa yang dapat Bapak atau Ibu pesan apa yang Bapak Ibu peroleh dari video tersebut terkait dengan visi? Iya, kan? Menurut saya, untuk sampai ke apa yang kita mimpikan, kita itu bisa jatuh, ya, itu jatuh, terus bangkit lagi, berusaha lagi supaya sampai, meskipun nanti akhirnya seperti itu. Iya, terima kasih Ibu Leri. Mungkin ada pendapat dari Bapak atau Ibu mengenai video tadi? Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan yang dapat saya ambil dari video barusan, saya melihat bagaimana si Bernard memaksimalkan apa yang menjadi kekuatannya, sekalipun tidak ada peralatan yang dapat membantu si Bernard mencapai puncak, tapi dengan kekuatan yang dimiliki dari dia pribadi, dari dia sendiri, dia bisa sampai ke puncak sekalipun ya endingnya juga jatuh. Ya mungkin hanya itu yang dapat saya
ambil pesan dari Tapi ada usaha kan ya? Iya, jadi untuk mencapai sesuatu yang kita inginkan, tidaknya ada jatuh bangun lah. Jadi untuk mencapai visi kita. Kalau tadi kan gambarnya sebenarnya. Pada topik kali ini kita akan diskusi mengenai diskusi visi prakasa perubahan sekolah di sekolah kita. Menurut Bapak dan saya tampilkan dulu profilnya. Ini calon pengajar praktek saya dan ada Bapak fasilitator Bapak Midin. Ini dari Jawa. Terus saya sendiri angkatan ke-7. Yang akan kita bahas, tujuan diskusi kali ini mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah tentang murid di masa yang akan datang. Kira-kira Bapak atau Ibu, pengertian dari visi, karena kan sudah tadi dari video berita tadi. Kira-kira menurut Bapak Ibu, visi itu apa? Tujuan. Selain tujuan, visi, keyakinan. Apa lagi? Cita-cita yang akan dicapai ya. Menurut di sini, menurut Kamus Bahasa Indonesia atau KBBI, arti visi adalah kemampuan untuk melihat dari inti persoalan. Arti lainnya, pandangan atau wawasan kita ke depannya. Sedangkan visi sekolah di sini, pandangan atau wawasan ke depannya menjadikan cita-cita sekolah, inspirasi, motivasi, kekuatan bersama warga sekolah pada masa yang akan datang. Jadi cita-cita seluruh stakeholder yang ada di sekolah ini, baik itu murid, guru, kepala sekolah, dan pemerintah, dan juga yang ada di kayak yayasan tadi juga, semuanya kita kumpul jadi satu, kita buat visi untuk sekolah kita. Visi di sini, visi sekolah merupakan branding. Apa ini branding? Branding. Di jurusan bahasa Inggris, branding itu apa, guys? Kumpulan. Jadi ada ya, dari sebuah sekolah. Visi sekolah akan menjadi ciri khas yang membedakan sekolah dengan sekolah lainnya. Jadi visi sekolah kita harus mempunyai daya tarik atau yang bikin sekolah itu ada motivasi, punya motivasi tadi sesuai dengan cita-cita sekolah dan beda dari sekolah yang lainnya. Jadi punya sesuatu lah yang bisa kita tampilkan dari sekolah ini. Kalau kita kan sekolahnya kejuruan, apakah nanti kita akan bahas yang ada kaitannya dengan sekolah kita. Saya lanjut. Sebuah visi sekolah yang ideal di sini harus memenuhi kriteria. Ada 6 kriteria. Yang pertama, setidaknya dapat dijadikan cita-cita bersama warga sekolah dan segenap yang berkepentingan dengan sekolah pada masa yang akan datang. Terus yang kedua, mampu memberikan inspirasi, motivasi, kekuatan, dan pada warga sekolah dan segenap pihak yang berkepentingan. Jadi ada motivasi dari semua aspek yang ada di sini, ada kekuatan dalam sekolah ini. Terus yang ketiga, dirumuskan berdasarkan masukan dari warga sekolah. Jadi semua stakeholder yang ada di sini, ada masukan dari siswa, guru, kepala sekolah, dan komite sekolah. Terus dan berbagai pihak yang berkepentingan selaras dengan visi instansi di atasnya. Jadi sesuai dengan dinas pendidikan juga yang ada di atas kita sebagai visi pendidikan nasional. Kita
lanjut. Yang keempat, harus diputuskan dalam rapat bersama. Seperti sekarang ini, Dewan Pendidik yang dipimpin oleh kepala sekolah dengan memperhatikan masukan dari komite sekolah. Yang kelima, harus disosialisasikan. Jadi setelah rapat, disosialisasikan kepada warga sekolah dan segenap pihak yang berkepentingan. Jadi semua yang ada di ruang lingkup sekolah sini. Dan yang keenam, harus ditinjau dan dirumuskan kembali secara berkala sesuai dengan perkembangan dan tantangan kebutuhan masyarakat saat ini dan juga masa yang akan datang. Apa yang kita butuhkan di ruang sekolah, di lingkungan sekolah kita. Tujuan visi pada kali ini yaitu untuk mencapai perubahan yang lebih baik setidaknya dari kondisi saat ini. Visi membantu kita untuk melihat kondisi saat ini sebagai garis start. Jadi kita startnya. Apa kita bayangkan? Hari ini kita start dan membayangkan garis finishnya itu tujuan akhir kita. Cita-cita kita, misalnya cita-cita visi kita. Seperti apa yang ingin dicapai? Ini bagaikan seorang pelari. Kalau kita bayangkan bagaikan seorang pelari yang perlu mengetahui garis start dan garis finishnya. Kapan kita mulai dan kapan kita akhiri. Kalau di akhir kan visi kan tujuan sampai tujuan sekolah kita yang akan mendatang. Bahkan yang belum ia benar-benar berlari lintas jalur tersebut. Di sini menurut Evan, untuk memastikan bahwa perubahan yang terjadi secara mendasar dalam operasional sekolah, maka para pemimpin sekolah hendaknya memulai dengan memahami dan mendorong perubahan budaya sekolah. Di sini budaya sekolah berarti menuju pada kebiasaan-kebiasaan yang ada di sekolah kita, yang selama kita lakukan di sekolah ini. Kemarin sudah saya terangkan budaya positif. Untuk menciptakan budaya positif itu kan sudah saya diseminasi kemarin, dimana untuk menimbulkan budaya positif di sekolah kita, caranya membangun kebiasaan-kebiasaan yang positif juga. Terus gimana cara pola dasar, kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Kebiasaan ini dapat juga berupa sikap, perbuatan, dan segala bentuk kegiatan yang dilakukan warga sekolah. Jadi semuanya ikut ambil, baik dari kepala sekolah, staf, guru, murid, untuk menciptakan visi agar tujuan visi kita tercapai. Di dalam Merdeka Belajar yang sedang kita canangkan pada saat ini juga memperkuat tujuan dengan pendidikan nasional yang telah dinyatakan dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003, di mana pendidikan diselenggarakan agar setiap individu dapat menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri. Itu termasuk termasuk di profil pelajar Pancasila, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Jadi profil Pancasila dan juga warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab itu merupakan penunjuk arah yang konsisten dalam pendidikan di Indonesia. Maka mungkin Bapak Ibu sudah mengenal profil pelajar Pancasila. Ada 6 ya. Di antaranya ini saya tawarkan. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terus yang kedua, mandiri. Dan yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, berkepemilikan global. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam, kreatif. Yang kita sering dengar profil pelajar Pancasila ini ada 6. Sebelum ke diskusi, saya sudah menyebarkan kalimat silakan dibaca dan kita bahas bersama untuk menentukan visi sekolah kita.
itu ada kalimat rumpang, cita-cita untuk murid kita. Kira-kira kita memimpikan murid-murid yang bagaimana? Ada yang bisa jawab? Kita memimpikan murid-murid yang bagaimana? Berkarakter dan juga berprestasi. Berkarakter dan juga berprestasi. Saya ketik dulu ya. Jadi saya tampung. Biar ada jeda. Berkarakter dan berprestasi. Prestasi, ya. Mungkin ada lagi, ya. Berakhlak Dan berprestasi. ya, berarti sama. Kemudian nambah berakhlak mulia. Ya. Ya, silakan diketik. Berakhlak mulia. Mungkin ada lagi masukan. Kita memimpikan murid kita itu seperti apa? Selain berakhlak, terus berkarakter. Karakter ini banyak ya Bu ya. Iya. Berkembang. Berkembang maksudnya Ibu? Maksudnya itu baik-baik aja mau berkembang, ada yang maju, bukan maju, pengen nyoba apa kreatif. Berkreatif maksudnya. Berkreasi atau berinovasi? Berkreasi. Yang sesuai dengan jurusannya kita juga. Di sini kan jurusannya tata busana. Jadi sesuai cita-cita murid kita. Kira-kira apa lagi? Memimpikan murid-murid seperti apa? Bapak atau Ibu? Punya lulusan Iya, Ibu. yang siap membuka lapangan kerja. Kalau saya pribadi punya harapan lulusan kita nantinya bisa membuka lapangan pekerjaan minimal untuk dirinya sendiri. Lebih-lebih kalau bisa menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Ya, terima kasih Ibu. Jadi semua masukan inspirasi dari Bapak Ibu kita tampung, kita bahas bersama untuk nanti prakasa perubahannya. Terus yang kedua, kita percaya, ada lagi ya Bu ya? Gak ada. Kita percaya bahwa murid adalah kita percaya bahwa murid adalah ya, yaitu penerus bangsa. Jadi percaya murid itu penerus bangsa. Selain penerus bangsa apa lagi? Punya kecerdasan masing-masing. Mempunyai kecerdasan. Iya. Semuanya cerdas. Mempunyai kecerdasan. Penerus bangsa. Kecerdasan masing-masing. Oke. Ada lagi? Kita percaya bahwa murid kita itu seperti apa? Bayangan kita, angan-angan kita. Mempunyai minat dan bakat. Oke, mempunyai minat dan bakat.
Ada lagi yang perlu ditambahkan dari kita percaya bahwa murid kita itu seperti apa? Mempunyai kelebihan, kan sudah hampir mirip dengan mempunyai minat dan bakat ya, kelebihan. Oke, terus sekolah kita mengutamakan apa? Akhlak. Yang penting akhlak. Berakhlakul karimah ya. Berakhlak tadi Ibu. Berakhlak. Akhlak. Ya, selain berakhlak apa lagi? Berilmu. Terus disiplin. Tambahkan kedisiplinan. Berarti akhlak, ilmu sama disiplin ya, yang kita utamakan. Oke, kita lanjut, ada lagi ya. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa kira-kira murid kita sadar betul bahwa ada yang bisa meneruskan kalimat rumpangnya? Belajar itu penting. Belajar itu penting. Belajar itu penting. Selain suatu kebutuhan, kita murid di sekolah kita sadar betul bahwa ada yang mau menambahkan? Dibuat besar. Salah satu kebutuhan murid sekolah kita sadar betul bahwa kira-kira ada yang mau menambahkan? Guru adalah sosok yang dihormati. Guru adalah Sosok tauladan dan dihormati. adalah sosok tauladan. Selain terus salah satu kebutuhan sekolah merupakan salah satu kebutuhan, terus guru adalah tauladan dan dihormati. Kira-kira apa lagi? Murid sadar betul apa? Murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka sedang bersekolah atau belajar. Sadar betul bahwa mereka sedang belajar, sadar. Sedang berproses, sedang belajar. Kita prosesnya ya Bu ya. Dan yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk, jadi kan kita selaku juga warga sekolah, yakin untuk selalu berkembang. Selain selalu berkembang, Mencetak generasi unggulan. mencetak generasi unggul. Mencetak generasi unggul. Selain mencetak generasi unggul, mungkin ada tambah lagi. Warga sekolah kita, kalau sebagai siswa gimana, kalau sebagai kita selaku pendidik gimana. Tadi Ibu juga kepala sekolah sudah menambahkan mencetak generasi yang unggul. Jadi bayangan kita kalau selaku murid gimana? Ada perwakilan.
Kira-kira kalau pembelajarannya kita berpaku apa berpihak pada siapa? Pada murid. Iya. Jadi pembelajaran yang berpaku pada murid. Yang berpihak Bu ya. Berpihak pada murid. Bukan berpaku, berpihak. Terus yang terakhir, kalimat rumpang yang terakhir, kita dan warga sekolah paham bahwa, kira-kira paham apa? Paham? Ya, bapaknya? Kita dan warga sekolah ini paham iya, terhadap siswa bisa juga ya. Siswa dan pokoknya yang ada di sekolah ini. Kita warga sekolah ini paham bahwa melakukan tugas masing-masing. Misalnya guru kan Melaksanakan tugas masing-masing sesuai tugasnya atau porsinya. sebagai siswa ya belajar tugasnya. Sebagai guru kewajibannya juga belajar ya. kewajibannya mengajar ya. Kalau sebagai murid belajar, iya. Sebagai guru tidak hanya mengajar, tapi mendidik. Kira-kira perlu nggak pendidikan karakter kita tanamkan? Wajib. Wajib. Hanya perlu tapi wajib. Berarti bisa dimasukkan kalau tambahan dari saya. Masuk. Oke, pendidikan karakter itu juga penting. Iya, kayak gitu. Dikecilkan. Kalimat rumpang yang atas dikecilin. Jadi kita selaku warga di sekolah ini yakin selalu berkembang untuk mencetak generasi unggul tadi naskah dari kepala sekolah. Dan yang terakhir, kita dan warga sekolah paham. Jadi ke atas. Sudah ini. Laksanakan ke tugas masing-masing tupoksi. Tugas masing-masing. Terus pendidikan karakter itu penting. Tadi setelah dari 6 kalimat rumpang ini yang sudah ada masukan dari Bapak dan Ibu guru sekalian, dari kita memimpikan murid itu seperti apa, terus kita percaya bahwa murid itu seperti apa, terus di sekolah kita mengutamakan, murid di sekolah kita sadar betul bahwa, dan kita warga sekolah yakin dari ke-6 kalimat rumpang ini kita bisa jadikan visi dari sekolah kita. Ini kan masukan dari kepala sekolah, guru-guru yang mewakili, dan juga dari siswa yang mewakili terhadap guru. Kira-kira selanjutnya Bu, dari ke-6 tersebut, visi sekolah yang sudah Bapak Ibu barusan sebutkan, kita memimpikan muridnya itu seperti apa. Kita percaya bahwa murid itu katanya Bapak atau Ibu tadi seperti apa. Kita dapat simpulkan visi sekolah kita dari harapan-harapan tadi, kalimat-kalimat rumpang tadi, kita buat visi sekolah. Bisa ditampilin Bu tadi Bu. Tadi ada yang berakhlak, berkarakter dan berprestasi.
terus berakhlak, berkembang, berkreasi. Kita buat jadi satu visi. Kira-kira ada yang bisa membuat visi dari 6 kalimat rumpang. Visi sekolah kita. Ya Ibu, silakan. Jadi catatannya ini. Iya nanti diperkecil lagi. Yang mengerucut maksudnya dari 6 kalimat rumpang tadi. Iya. Membimbing siswa menjadi siswa yang berprestasi, berkarakter, dan berakhlak mulia. menjadi siswa membimbing siswa bisa membimbing siswa Membimbing siswa berprestasi, berprestasi, berkarakter, berkarakter, dan berakhlak mulia. Dan berakhlak mulia. Tadi ada di penjabaran yang pertama, kalimat rumpang yang pertamanya Bu. Membimbing. Kalau visi itu Kalau membimbing itu kan ya biasanya gitu. di Kalau visi sekolah biasanya pakai kata terciptanya atau apa gitu. Kalimat kata pertama ini. kata pertamanya biasanya pakai kalimat terciptanya siswa utamanya ya. Kita sambil saling mengisi visi sekolah kita. Terciptanya siswa berprestasi. Atau terwujudnya atau terciptanya. Saya catat dulu juga karena nanti ada yang Kata namanya. kerja itu tujuannya. Siswa berprestasi, berkarakter, dan berakhlak mulia. Akhlak mulia. Ada tambahan lagi? Bu, coba. Ya. Ya, silakan Bu. Mewujudkan peserta didik yang berkarakter, berwawasan luas dan peduli lingkungan dalam semangat Pancasila. Bre. Panjang. Oke, boleh diketik. Mewujudkan Peserta didik yang berkarakter. ada pelaku. Ya, sama-sama bisa di mewujudkan peserta didik yang berkarakter, berwawasan luas, yang berkarakter, berwawasan luas, dan peduli lingkungan. Tar, kursornya agak jalan sendiri. Berwawasan luas Dan peduli lingkungan. peduli lingkungan. Dalam semangat Pancasila. Dalam semangat Pancasila. Yuk, kita boleh tambahin ini. Dalam semangat Pancasila. Dasar kami. Selanjutnya prestasi yang siswa yang berprestasi hampir sama, berkarakter dan berakhlak mulia. Cuma bedanya berwawasan luas dan peduli lingkungan. Sekilar. Di sini sekolah kita kan ada jurusannya, jurusan tata busana. Kira-kira kalau ke
jurusan kita Coba. ditambahkan gimana? Terwujudnya tamatan atau lulusan berkarakter yang mampu menciptakan yang saya bekerja gitu. Bagaimana? Coba. Terwujudnya Coba nyoba lulusan. Ya kan nanti diperas. Ibu. Sendiri enggak ada guru ya, Mas. Coba. Pancasila. Di bawahnya Ibu. Terwujudnya Yuk terus. lulusan Iya. Tamatan atau lulusan yang berkarakter kuat, yang berkarakter kuat, siap bekerja dan berwirausaha. jalan. Soalnya jalan sendiri. Berkarakter kuat Ya. dan Siap kerja. siap bekerja. Kan SMK. Dan siap bekerja. Berarti Siap bekerja. yang Berwirausaha dan berwirausaha. dan berwirausaha. Berwirausaha. Berarti nggak ada berprestasi Ada lanjutannya. Iya. Dengan berbasis teknologi dengan salah dengan bawah berkarakter berkarakter kuat siap bekerja serta bekerja dan berwirausaha dengan berbasis teknologi ya, teknologi yang berwawasan lingkungan. Dalam artian berkarakter itu kan sudah Teknologi yang akhlak mulia. akhlak mulia, iya, Ya. Karakter kuat itu kan sudah mempunyai akhlak mulia. berakhlak mulia, Sudah berwawasan luas, berwawasan lingkungan. berwawasan lingkungan, luas kita apa ya, berwawasan luas. berwawasan luas apa berwawasan lingkungan luas, Luas. berwawasan luas. Ya, berwawasan luas. Kalau lingkungan agak agak spesifik. Maksudnya lingkungan itu ramah-tamah ke semua anunya, bukan kompleksnya yang luas, bukan. Maksudnya apa istilahnya yang bermasyarakat. Ya, berwawasan global bagus. Tahu global. Sini sudah ada 3 ya, dari 6 kalimat rumpang Ibu dapat menyusun visi sekolah. Ada 3. Yang pertama, persepsi yang pertama, terwujudnya siswa berprestasi, berkarakter dan berakhlak mulia. Ini sudah masuk ke profil Pancasila ya, prestasi, karakter, berakhlak mulia. Terus yang kedua, terwujudnya peserta didik yang berkarakter, berwawasan luas dan peduli lingkungan dalam semangat Pancasila. Profil Pancasila dong. Semangatnya Pancasila. Terus yang ketiga, terwujudnya lulusan yang berkarakter kuat dan siap bekerja serta berwirausaha dengan berbasis teknologi yang berwawasan global. Mungkin ada yang menambah atau Mungkin kira-kira yang dari 6 kalimat rumpang yang untuk visi sekolah kita yang cocok dari penjabaran 3. Atau ibu kepala sekolah mau menambahkan visi sekolah? Ini masukan dari teman-teman guru. Ada? Dari ketiga visi sekolah tersebut, kira-kira yang cocok untuk visi sekolah kita yang mana? Diambil yang paling lengkap, Bu. Yang paling lengkap. Yang pertama itu siswa Yang pertama berprestasi, berkarakter, berakhlak mulia. Oke, yang di sini bisa dinilai apa istilahnya yang branded kita yang dijaga Tambah prestasi, branded
berakhlak mulia masuk juga ya. Maksudnya gini loh Bu, kan visi itu apa yang harus yang kita jual ke masyarakat. Iya. Kelebihan kita itu di SMK apa? Berarti prestasinya. Label kita, labelnya Labelnya. apa? Monggo, monggo. Mungkin Yang- dari Bapak Pepu. Ada temukan dari Bapak PP. Dari ketiga visi sekolah ini kira-kira yang sesuai dengan jurusan di SMK, jurusan tata busana, kira-kira yang masuk di ketiga ini. Nah, dari ketiga itu yang mana Pak? Menurut Bapak? Ada masukan? Saya bantu Iya. sedikit saja. Tadi sudah diarahkan ke profil belajar Pancasila, jadi memang arahnya di situ. Tema kita ini sudah Ya. ada yang masuk, yaitu berkarakter dan Berkarakter. juga siap bekerja dan berwirausaha, itu sudah sesuai Sudah. dengan Jurusan. SMK. Memang harus siap bekerja dan berwirausaha. Dan berwawasan global itu masuk di profil. Pelajar Pancasila juga. Yang perlu diketahui ada 6 tadi profil. Profil pelajar tadi ada Ada namanya Pak. dimensi ya. Ada mandiri, ada kreatif, Aktif, ada inovatif. gotong royong, ya benar kritis. Berarti yang dimasukkan tadi ada Yang masuk tadi belum. Yang tiga sudah Bu, visi-visi. di slide. Ya itu Bu. Yang nomor 3 lulusan yang berkarakter, benar siap bekerja, berarti berwawasan, ada juga berwirausaha berbasis teknologi dan berwawasan global. Wawasan global sudah masuk Pak. Jadi penduduknya mungkin siswa yang mandiri, Ada tambahan wujudnya siswa yang mandiri, kreatif, kreatif, dan siap bekerja. dan sudah Pak. Ya, lanjutannya. Iya. Kreatif, lulusan yang berkarakter dan siap bekerja, Siap bekerja serta berwawasan berwirausaha dengan berbasis teknologi dan apa yang berwawasan global. ditambah berlandaskan intak dan Berlandaskan intak ya takwa. Berlandaskan iman dan takwa. Ya, intak. kalau inteknya sudah masuk di Teknologi. teknologinya. Intak, Intak iman dan takwanya. Fintechnya masuk ke teknologi global. Iya. mandiri, kreatif, dan berkarakternya dengan budaya. Sudah Bapak. Berlandaskan intak. Ki. Ya. Jadi Itu menurut saya karena iya. Kira-kira yang mana Bapak? tahu kondisi. Bapak Ibu. Ya. Yang mengacu ke visi sekolah kita. Kalau yang dulu ini kayak gitu. Iya, kita nanti bandingkan sama yang dulu. Ya Bu, silakan kami slide selanjutnya. Ibu Dila. Lah, ini visi sekolah kita. Sebelum kita diskusi kali ini. Di sini ada 2. Terbentuknya lulusan yang unggul prestasi berdasarkan iman dan takwa. Yang kedua, terbinanya siswa yang beriman dan bertakwa serta memiliki daya saing dalam bidang ilmu, pengetahuan, teknologi, seni dan keahlian. Kira-kira kalau dibandingkan dengan yang tadi, yang sebelumnya Ibu, ya, yang 1, 2, 3, kira-kira yang menarik atau sesuai dengan visi sekolah kita yang sekarang dan untuk yang akan datang. Di sini kan yang terjadi saat ini dan yang untuk cita-cita kita yang akan mendatang. Kira-kira yang mana? Atau kita tetap pakai yang visi sekolah kita sebelumnya atau direvisi atau gimana?
ini visi sekolah sebelumnya ini di slide berikutnya. Halaman selanjutnya. Ya. Nah, ini visi sekolah. Terbinanya siswa yang beriman dan bertakwa sudah masuk ke profil pelajar Pancasilanya. Daya saing juga masuk. Ilmu pengetahuan teknologi itu masuk ke global, berkebinekaan global. Seni dan keahlian. Kalau keahlian ke jurusannya kita, keahlian. Kira-kira apa kita pakai yang kedua atau yang tadi ada salah satu yang kita munculkan. Ini kesepakatan dari Bapak Ibu atau masukan dari kepala sekolah. Kira-kira Ibu masukannya. Silakan yang lama disempurnakan. Sempurnakan, ya. Silakan ya Ibu yang lama. Tadi kan kalau yang tadi beriman bertakwa, saya kayaknya lebih yang kedua. Terbinanya siswa yang beriman bertakwa serta memiliki daya saing dalam ilmu pengetahuan teknologi, seni dan keahlian. Mungkin ada tambahan. Ada masukan? Kita pakai visi sekolah yang lama atau yang baru? Yang lama. Tadi kan sudah mengumpulkan visinya. Visi tadi yang sebelumnya ditambah iman bertakwa. Sudah Ibu ya. Berwirausaha atau ditambah berwirausaha atau lulusannya mandiri kreatif. Kan gak ada kalau yang lama kan kayaknya gak ada mandiri kreatif. Berbedanya siswa yang di sini beriman bertakwa. Yang nomor 2 Ibu. Daya saing itu sudah termasuk. Daya saing. Iya, karena dengan daya saing itu sudah kreatif, inovatif itu masuk ke dalam. Ke daya saingnya. Karena kalau nggak punya daya saing, dia nggak punya apa istilahnya? Power. Inovasi. Daya saing dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan keahlian. Berarti kita pakai yang terakhir aja. Yang di atas lulusan yang unggul berprestasi berdasarkan memdatakwa kan sudah mewakili yang kedua. Bahasa yang kedua, terbinanya siswa yang beriman dan bertakwa. Berprestasinya ada di kalimat yang kedua. Apa kita masukkan atau tidak usah? Berprestasi, terbinanya siswa yang beriman dan bertakwa. Kalau di atas lulusan yang unggul, di yang nomor 2 ada nggak lulusan yang unggul? Jadi kalau visi satu kesatuan ditambahkan terbinanya siswa berprestasi yang beriman dan bertakwa. Yang penghubungnya yang berprestasi yang beriman kayaknya kurang. Iya. Bidangnya itu ditaruh di sebelum prestasi. Sebelum terbinanya siswa yang berprestasi, beriman dan bertakwa, serta memiliki daya saing dalam bidang ilmu pengetahuan teknologi, seni dan keahlian. Nah, jadi yang di atas sudah mewakili yang di bawah, sudah diwakili. Ya. Jadi yang di atas
Tidak usah lagi gitu ya. Sudah mencakup semuanya. Apakah itu sudah termasuk dalam profil Pancasila? Tadi profil Pancasilanya ada 6. Sudah masuk semua? Iya. Jadi kalau kita sharing, kita akan saling tukar pikiran untuk tujuan visi sekolah kita. Jadi itu visi itu kan angan-angan sekolah kita yang akan datang seperti apa. Jadi kita punya ancaman lah, startnya dari awal. Terus apa yang perlu kita siapkan setelah kita bentuk visi? Itu melibatkan dari kepala sekolah, guru-guru untuk memajukan sekolah kita. Oke, berarti kita pakai yang kedua ya Bapak Ibu ya? Sudah yakin? Oke. Terbinanya siswa yang berprestasi, beriman, dan bertakwa serta memiliki daya saing dalam bidang ilmu, pengetahuan, teknologi, seni, dan keahlian. Jadi ada jurusannya kita. Itu apa bahasa? Kata pesan. Ya, yang menjadi pertanyaan saya. Iya. Kalau poin yang 1 dihapus itu terbinanya dengan terbentuknya samakah bahasa yang? Terbinanya Iya. sama terbentuknya. Iya. Kalau diganti kata terwujudnya atau terciptanya? Terbentuknya, Kalau- terbinanya itu kan bahasa Beda. yang berbeda. Beda. Kalau kita pakai terwujudnya, Kalau terbinanya itu seolah itu masih Bina. dalam proses. masih proses. Ya. Kalau terbentuknya sudah terbentuk. Iya. Kalau sudah siap. Kalau ya. mewujudkan, apa Kita terwujudnya? pakai kata kerja. Kalau mewujudkan itu pas tujuan. Terwujudnya siswa yang berprestasi, di sini ada berbahasa Indonesia yang paham. Terwujudnya siswa yang berprestasi. Kalau kita pakai terbentuknya saja. Kalau terbentuknya itu kan sudah selesai gitu loh. Satu ini loh Wujud. bentuknya. Kalau terbentuk dan terwujudnya itu hampir sama. Hampir sama. Hampir sama. Atau mungkin terciptanya. Tapi kalau terbinanya itu masih istilahnya tadi. Masih. Atau kalau menurut saya bahasa yang lebih menciptakan lulusan bla bla bla, berarti kita seolah-olah gagal nggak bisa, berarti yakin ngaweng bahwa kita sudah bisa Menciptakan menciptakan lulusan. sebuah produk ini loh produk saya itu. Menciptakan siswa yang berprestasi. Iya. Visi Visi memang tidak boleh ada ya. Misalnya visi tujuan. Jadi kalau menggunakan kata kerja itu tujuan. Kalau di misi Iya. nanti pakai kata kerja. Iya. Di misi pakai Ingat-ingat Ah, visi lagi. turunan dari, kalau misi turunan dari visinya ya Pak ya? Iya, iya, iya. Visi ini masih visi ya. Masih visi. Kita yang bahas visi dulu. Terciptanya. Terbentuknya sama. Iya. Terciptanya. Terciptanya. Terciptanya, terbentuknya, terwujudnya itu sama. Tapi kalau Terwujudnya emang. Terwujudnya rata-rata terwujud siswa yang berprestasi. Nanti di misinya menciptakan siswa yang berprestasi, siswa yang unggul dan sebagainya. Tadi sudah visi ya. Terwujudnya siswa yang berprestasi, beriman dan bertakwa serta memiliki daya saing dalam bidang ilmu, pengetahuan, teknologi, seni, dan keahlian. Ya, lanjut Ibu. Apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita untuk murid kita? Cita-cita visi sekolah kita. Tadi kan ada sebelumnya. Apakah sudah selaras? Kita kan hanya menambah, memperbarui. Apakah visi yang selama ini sudah selaras dengan cita-cita untuk murid kita? Sudah? Iya, sudah
sudah selaras. Dikit-dikit. Sudah Karena selaras. memakai kata siswa ya, bukan memakai kata lisan. Dalam artian kalau siswa kita sudah siap tempur, gitu. Siap berdaya saing. Dalam artian dia bisa menciptakan lapangan kerja dan juga bisa bekerja. Gitu. Oke. Siap kerja. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita? Berarti sudah tadi ya? Sudah. Apa saja yang bisa tadi Bu ditulis lagi yang visi lah. Terwujudnya itu kopi. Berarti ada perubahan sedikit. Itu dihapus. Terwujudnya siswa yang berprestasi, beriman, bertakwa, memiliki daya saing dan dalam bidang ilmu, pengetahuan, teknologi, seni dan keahlian. Lanjut. Pertanyaan. Nah, sikap dan perilaku murid. Ya, sebelumnya Bu. Ya. Murid, guru, kepala sekolah, orang tua yang mencerminkan visi yang dirumuskan. Kalau guru itu gimana? Kira-kira sikapnya, Langkahnya maksudnya. Ya. contohnya Bu. Misalkan kalau guru itu masuk tepat waktu, sikap perilaku guru. Kalau kepada guru gimana? Kalau gurunya gimana? Muridnya gimana? Kepala sekolah gimana? Sikap-sikap yang mencerminkan visi tadi yang kita buat. Saya kasih contoh, namanya guru. Kalau guru masuk tepat waktu, disiplin waktu. Kalau murid bagaimana? Itu udah disimpan tadi. Iya ini. Disiplin atau tepat waktu. Saya kasih contoh, tepat waktu. Disiplin waktu. Disiplin, iya. Disiplin waktu. Terus gurunya itu yang sesuai dengan visi tadi yang Ibu jabarkan. Kira-kira sikap yang mencerminkan visi untuk guru tersebut itu apa? Kira-kira ada yang mau dia mengajar, cara mengajarnya gimana? Proses KBM-nya Mengajar, berinovasi. nah, berinovasi dalam mengajar. Iya. Dalam proses KBM. ada lagi? Berpihak pada murid. Nah, sekarang kan tujuannya berpihak pada murid. Bisa jadi kan? Berinovasi dalam mengajar. Tidak hanya fokus pada guru itu. Jadi kalau mengajar kita apalagi sekarang profil belajar Pancasila. Jadi semua kegiatan fokus pada murid. Guru hanya menuntun, mengarahkan sesuai dengan materi yang kita ajarkan. Ada lagi? Berinovasi dalam mengajar. Kalau orang tua, sikap orang tua yang mencerminkan visi sekolah. Orang tua seharusnya bagaimana? Memberikan dukungan pada siswa, pada anak ya Bu ya. Memberikan dukungan pada anak. Selain memberi dukungan,
Ada lagi? Ya apa Bu? Dukungan dan arahan. Dukungan itu sudah Sudah. ya di segala hal. Dukungan itu berupa spirit dan juga materi. Kalau nggak ada materi nggak jadi jahit. Dari orang tua hanya dukungan saja. Memberikan dukungan pada anak. Apakah orang tua selalu mendampingi anaknya? Apakah ada pendampingan dari orang tua terhadap anak? Mendampingi anak dalam belajar, umpamanya. Apakah kata Atau dukungan itu sudah termasuk? sudah ya Bu? Mendampingi dukungan sama. Kalau bahasa mendampingi mungkin lebih ke anak RK. Ke tingkatannya agak ya. Itu sudah mencakup semuanya. Iya. Terus sikap perilaku terhadap apa? Sikap perilaku murid yang mencerminkan visi murid itu seperti apa? Belajar. Ya silakan. Anak murid. Nah, saya tanya ke murid. Oh, iya. Ayo Bu. Harus dipanggil ini muridnya. Karena mau Muter. bukan belajar saja Bu. Kalau Selain belajar apa? Perlu apa? Murid itu perlu apa? Disiplin. Ya, iya. Perlu enggak disiplin untuk mewujudkan visi sekolah? Selain disiplin, Itu belajar kan disiplin. mereka berkreasi buat apa namanya? Ya tadi apa? Berkreasi. Iya. Ketika membuat karya itu Berkarya. Berkarya. Berkreasi, berkarya. Oke. Selain berkarya, ada akhlak. Kalau nggak salah tadi kan visinya ada akhlak. iya. Ah. So, Oh, kalau berakhlak, kalau di sikapnya apa? Sopan. sopan. Iya. Mungkin taruh di depan sopan. Taruh di nomor satu. Nomor 1 sopan, disiplin, berkarya. Berakhlak. 2. Empat. Ada lagi? Kurang tadi guru sudah, orang tua sudah, muridnya seperti apa, sopan, disiplin, berkarya. Yang terakhir kepala sekolah. Sikap yang mencerminkan visi. Mungkin taruh di bawahnya guru atau di atasnya guru tadi. Di kolom yang pertama, kurang kolomnya. Iya. Di atas guru. Guru itu di bawah ntar. Kepala dan guru. Kepala, kepala sekolah. Kan ada murid, guru, kepala sekolah, orang tua. Jadi agar tercipta visi sekolah. Jadi sikap kepala sekolah seperti apa, guru seperti apa, orang tua seperti apa, murid juga seperti apa. Kalau sekolah nggak ngajar Bu. Iya, maksudnya sikap. Iya, itu kan bertransaksi dalam mengajar. Kan kalau kepala sekolah atau guru kan kepala Iya, sekolah. beda. Beda. Jadi beda Bu, bukan Disiplin waktu boleh. Kemudian Nah. untuk mengajar kan tidak. tidak mengajar. Nah, masukan dari kepala sekolah kira-kira sikap. Ya, Disiplin sudah wajib. disiplin wajib. Tidak ada. Tapi untuk Berinovasi itu juga sudah merupakan kewajiban bagi seorang pemimpin. Berinovasi, tapi kan dalam mengajar ya Bu ya. berinovasi. Kalau di sini kalau guru berinovasi dalam mengajar. Ada manajerial mungkin kalau Berinovasi di KBM. Kalau kepala sekolah ya Berinovasi. manajerialnya. Iya,
Iya. Beda soalnya. Disiplin waktu, berinovasi dalam Manajerial. manajerial. Nggak mungkin tidak mengajar. Bukan malunya orang Manajerial. mana manajerial. Manajerial. Ada tambahan lagi? Kira-kira sikap nanti yang akan dicerminkan untuk visi sekolah. Disiplin waktu, inovasi, punya gambaran. Tugas paling pentingnya adalah mensupervisi. Kalau fasilitator itu masuk apa? Inovasi sudah. Berinovasi. Yang Kalau fasilitator itu masuk apa? fasilitator. Memfasilitasi. Orang Maksudnya yang memfasilitasi. Kenapa? Masuk ke siapa? fasilitator. Fasilitator sekolah. Kotanya. Lain, bukan visi sekolah. Iya, masuk ke kepala sekolah dan jajarannya. Dan sepatu-sepatunya. Iya, fasilitator itu. Menjadi fasilitator. Iya. Benar. Ya sudah masuk berinovasi juga. Iya. Bukan. Beda, kalau berinovasi lain. Kalau fasilitator kita memberikan jembatan. Iya. Kenanya. Oke. Tak kira itu juga menjadi fasilitator. Bagus. Oke. Benar-benar menjadi fasilitator apa supaya Berarti sudah semua ya, sikap kepala sekolah sudah terbentuk, gurunya seperti apa, orang tua atau wali murid, terus muridnya itu juga sikapnya harus mencerminkan visi sekolah. Kita lanjut. Apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah kita? Kira-kira inisiatif perubahannya apa? Yang paling utama Yang paling utama. disiplin. Yang paling utama kedisiplinan ya Bu ya. Kalau kepala, guru, siswa disiplin, insya Allah lancar. Amin. Jadi kedisiplinan. kerjasama Bu sesama stakeholder. Kalau cuma kepalanya saja tidak jadi. Kedisiplinan. Gurunya saja tidak jadi. Semangat Pancasila. Semangat Iya, kalian. inisiatif perubahan nih kan. Otomatis kan harus kerjasama antara stakeholder gitu. Berarti kerjasama stakeholder berarti ada kepala sekolah, guru, wali murid, dan juga siswa. Berarti kerjasama. Kedisiplinan kerjasama. Apa? Inisiatif kepala saja sekolah nggak bisa jadi, nggak jalan. Nggak jalan. Nggak jalan. Nggak mungkin jalan. Gurunya saja atau gurunya saja tidak jalan Bu. Atau guru penggerak saja tidak jalan. Aku benih pun tak jalan. Perubahan. Ada inisiatif perubahan yang dapat dilakukan. Itu apa inisiatif perubahan Iya. yang dapat Yang dilakukan dilakukan. bersama? Inisiatif yang langkah untuk berubah Langkahnya. apa? Untuk mencapai visi sekolah, berarti langkah yang harus dikerjakan kita itu itu perubahan. apa? Pertama yang harus dilakukan. Pertama-tama apa? Gitu. Sesuai dengan yang mencerminkan visi sekolah. Bapak bisa. Bapak mau tambahkan? Saya memfasilitasi fasilitator. Saya di sini hanya Maksud dari pertanyaan ini, perubahan yang dapat dilakukan itu apa? Oh. Kalau masalah perubahannya. selanjutnya nanti misalkan kedisiplinan kita betul. Nanti langkah-langkahnya apa nanti ada Ada pertanyaan berikutnya. belum Kalau mencapai kedisiplinan kerjasama. disesuaikan dengan visi tadi. Tadi ada 6 profil Pancasila itu kan sudah masuk semua. Kedisiplinan. Kira-kira apa yang dimasukkan lagi? Kedisiplinan. Ya silakan Ibu, barusan kedisiplinan. Terus tadi ada Maksud itu tidak betul. tadi ada visi kita kan ada infak, beriman dan bertakwa.
Kan di sini kan pondok. Masuk kan? Iya. Intak. Contohnya, contoh supaya pemilu visi yang bagaimana bertakwa itu contoh perubahannya. Kalau di sini misalkan kebiasaan apa yang ada di kebiasaan. kebiasaan Kebiasaan. yang perlu diadakan di sini supaya murid kita itu bagaimana bertakwa. Kira-kira. Baca Yasin. Kalau pondok bisa lagi. Ada pengajiannya di sini siswa ada. Pengajian hari Sabtu, bukan pengajian deh, pelajaran nanti. Ada pelajaran pelajaran empat tambahan kita. Sekarang lagi. Bengkel 5. Kira-kira apa kalau bahasanya? Bahasa kalau di sini terkenal sama bengkel 5-nya Bu ya. Nah itu tulis saja bengkel. Bengkel 5. Bengkel akhlak. Baiklah lagi. Bengkel akhlak. Iya. Iya. Soalnya akidah akhlak, ada pelajaran akidah akhlak di sini kalau hari Sabtu. Bukan akidah akhlak pelajarannya, Bu. Apa? Bengkel akhlak. Iya, bengkel. Iya. Kalau akidah akhlak menjurus ke SMK. Iya, SMA. Kalau bengkel akhlak kan Umum. kita jadi montirnya. Sesuai dengan profil tadi, visi tadi ada profil pelajar Pancasila yang kira-kira apa lagi? Ada yang berprestasi dari Berprestasi perubahan. siswa yang berprestasi bagaimana perubahannya. Pembinaan ada pembinaan. Pembinaan ada ya Bu ya? Pembinaan apel apa pembinaan? Pembinaan siswa. Bahasa Inggris. Curang ya. Siswa prestasi. Siswa prestasi ada di Pak Indra biasa pernah pembinaan. Memiliki daya saing ini Jadi pertindakan. Iya. ada Tindakan Daya saing. supaya siswa memiliki daya saing dan siswa Bekerja sama dengan apa Bu istilahnya? Daya saingnya bagaimana? Oh iya kan kemarin menggayat sama itu judi. Bukan judi yang mengatur di sini. Bermitra. Bekerja sama dengan Bermitra bahasanya. Bermitra. Dengan pengusaha. Bermitra dengan pengusaha terkait. Konveksi kalau di sini. Pengusaha terkait. Penguasa. Pengusaha terkait. Ya. itu sudah masuk ke visi semua. Kalau masih nambahkan di daerah pelajar atau bagaimana? Iya. Lanjut ke pemantik berikutnya. Apa pertanyaan berikutnya? Nah, setelah tadi apa saja kolaborasi yang dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi tersebut? Kira-kira yang dilakukan apa? Ya tadi Mengadakan kerjasama. Mengadakan kerjasama atau rapat ya, rapat dengan wali murid. Ya kerjasama maksud kerjasama. Guru, orang tua. rumah menjaga gawang tidak di barang. Boleh. Apa perlu pertemuan dengan wali murid? Adanya pertemuan untuk mensosialisasikan. Pertemuan untuk mensosialisasikan. Adanya pertemuan untuk mensosialisasikan.
merealisasikan. Itu caranya. Apa saja kolaborasinya. Terus lanjut Ibu. Mensosialisasikan Ada identitas yang sekolah. Visi sekolah. Ya, lanjut. Slide. Apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai? Kira-kira apa bentuk kegiatannya? Bentuk kegiatannya? Tadi kalau dengan wali murid, rapat wali murid. Pertemuan rutin. Pertemuan bulanan apa buat pertemuan rutin? Iya, pertemuan rutin 1 semester. Iya, sekali ke sini. Selain bentuk kegiatan pertemuan rutin ada lagi? Tadi kan bermitra dengan pengusaha luar. Kira-kira bentuk kegiatannya apa? Antara ketiga. Oh ya, antara tiga ya. Lain Kalau tadi kan bermitra, kegiatannya, jenis kegiatannya. Berarti hanya pertemuan rutin 1 semester. Oke, lanjut. Pertanyaannya, apa saja langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan ini? Kira-kira langkah konkretnya apa? Ini akan yang tadi juga dijawab di soal nomor 1. Misalkan kedisiplinan antara kita Yang ini nih, yang slide nomor 21. Nah, langkah-langkah dari kedisiplinan itu apa? Dari bengkel akhlak, terus pembinaan siswa berprestasi. Kalau kedisiplinan diberikan membuat peraturan mungkin kalau kedisiplinan. langkah konkretnya peraturan. Kalau kedisiplinan Termasuk membuat apa kemarin Menteri? membuat keyakinan kelas, Nah, keyakinan kelas. membuat keyakinan kelas, Peraturan kelas kemarin. keyakinan kelas. Yang kedua tadi berhubungan dengan Yang ke akhlak. bengkel akhlak. Kira-kira langkah konkretnya yang dilakukan apa? Kajian. Melaksanakan kajian tiap hari Sabtu. Iya. Iya. Tiap 1 minggu. Melaksanakan kajian setiap hari Sabtu. Melaksanakan kajian 1 minggu sekali. Melaksanakan kajian. Ibu kecil tulisannya. Kajian 1 minggu sekali. Terus tadi yang ada poinnya dengan poin yang slide nomor 21, bagian 5, bimbingan. Nah, bimbingan pembinaan siswa berprestasi. Apa langkah konkretnya? Mengadakan bimbel, ya. Mengadakan bimbel. Cekok beri. Mengadakan bimbel. Dan yang terakhir tadi slide yang ke-21, bermitra dengan pengusaha terkait. Kira-kira langkah konkretnya apa? Kerjasama dengan pihak konveksi. Nah, kerjasama dengan pihak konveksi. Bekerjasama dengan pihak konveksi. Berbau.
dengan pihak konveksi. Ya. Jadi langkah-langkah sesuai dengan tadi. Yang pertama, membuat keyakinan kelas tentang kedisiplinan, melaksanakan kajian 1 minggu sekali mengenai bengkel akhlak, mengadakan bimbel. Ada kaitannya dengan pembinaan siswa berprestasi. Dan yang keempat, bekerja sama dengan pihak konveksi, berarti bermitra. Jadi yang dilakukan adalah bekerja sama dengan pihak konveksi agar nanti inisiatif atau sikap yang mencerminkan langkahnya itu ini loh yang harus kita lakukan sesuai dengan yang tadi. Demikianlah pemaparan mengenai visi. Nanti kita sambung di pertemuan berikutnya untuk membuat kita sudah berbuat visi, kita lanjut ke visi selanjutnya. Ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mortensi. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Sri Nur Aini SPD yang telah memaparkan tentang diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah SMK Sabilur Rosan. Semoga kegiatan pada siang hari ini menjadi manfaat kepada kita semua. Saya selaku pembawa acara